Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Pak Akbar Sesar Prastio di sini. Ya, kita lanjut lagi ya di pertemuan ketiga ya. Ini adalah pertemuan ketiga. Kita bahas masih dengan materi kelompok sosial. Yuk, kita masuk. Nah, ini adalah macam-macam kelompok sosial ya. Dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kelompok semu yang dia nggak nyata atau nggak real. Yang kedua adalah kelompok yang nyata, yang dia bisa kelihatan gitu ya. Ciri-ciri ada tiga macam masing-masing. Kelompok semu itu dibagi menjadi kerumunan, ada massa dan ada publik. Ada kerumunan atau crowd, ada massa atau mass, dan ada publik atau public. Ya ini bukan public. Misalnya kalau kalian main game online tuh biasanya tuh ada public dasar public. Nah itu bukan public yang dimaksud ya, tapi public di sini adalah berkaitan dengan kelompok sosial. Dan yang kedua ada kelompok nyata, yaitu dibagi menjadi kelompok statistik, kelompok masyarakatan, dan asosiasi. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu di kelompok semu ya. Nah, video ini sebelum saya lanjutkan ya, video ini akan sedikit lebih lama dari biasanya karena penjelasannya lumayan banyak. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama ya. Boleh sambil makan, sambil ngemil, sambil minum, sambil jungkir balik, sambil tiduran, seenaknya kalian aja. Yang penting materinya masuk dan kalian bisa belajar dengan baik. Oke, lanjut. Kita masuk ke kelompok yang tidak teratur atau yang disebut sebagai kelompok semu ya. Ada yang disebut sebagai crowd atau kerumunan. Definisinya adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah secara kebetulan berada di satu tempat bersamaan. Jadi dalam satu waktu karena kebetulan aja dia bisa menciptakan sebuah kerumunan berkelompok, tapi bersamaan belum tentu dia saling mengenal, saling berinteraksi di dalamnya dan seterusnya. Ciri-ciri kerumunan itu ada beberapa. Yang pertama adalah sifatnya sementara, ya. Jadi dia nggak diresmikan dalam suatu kerumunan yang resmi atau kelompok yang resmi, kayak misalkan partai gitu ya, bukan. Terus juga tidak terorganisasi, tidak ada ketuanya, tidak ada bendaharanya, tidak ada pemimpinnya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang memulai atau menginisiasi itu mungkin ada ya, ada gitu. Terus yang ketiga, kedudukan sosialnya sama ya. Dalam kerumunan itu kelompoknya kedudukannya sama, statusnya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama ya. Yang selanjutnya, dia mudah bereaksi maupun meniru. Nah, ini dia ciri-ciri yang paling penting juga dari kerumunan itu adalah dia mudah untuk terpancing gitu ya, bereaksi ataupun meniru sesuatu. Nah, sebenarnya ada banyak macam atau banyak contohnya, tapi di slide selanjutnya aja kita bahas. Yang selanjutnya itu identitas individu itu tenggelam. Maksudnya di sini adalah tidak ditonjolkan identitasnya. Misalkan ini anaknya siapa, latar belakangnya apa, profesinya apa, itulah latar belakang atau identitas dari si orang per orang itu nggak penting atau nggak muncul di situ ya dalam sebuah kerumunan tersebut. Kalau kurang paham nanti kita di next selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi ya. Yuk masuk kita ke dalam bentuk-bentuk kerumunan ya. Totalnya ada 7 ya. Jadi tolong disimak dengan seksama. Yang pertama adalah halayak penonton yang formal atau yang disebut sebagai formal audiences ya. Jadi formal audience ini adalah penonton ya. Secara simpelnya kita disebut sebagai penonton gitu. Kelebihan ya. Nah ini dia, kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan tapi sifatnya pasif. Ya penonton tuh gimana sih? Sama-sama menyaksikan sesuatu ya. Tapi kita nggak aktif dalam kegiatan tersebut. Kita nonton aja, yang namanya nonton ya berarti kita hanya menyaksikan, tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah contohnya, penonton bioskop, penonton sepak bola, mendengarkan kampanye, khotbah agama. Misalnya kalau saya sholat Jumat itu biasanya mendengarkan khotbah itu ya diem aja gitu kan, nonton, mendengarkan khutbah tersebut atau menonton pertandingan sepak bola dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai formal. Ciri-cirinya dia pasif gitu ya. Tapi tujuannya sama, yaitu nonton si objeknya itu. Ya, objeknya apa? Misalkan film, ya berarti dia nonton film, sama-sama pengen nonton film tersebut yang ada disaksikan pada saat itu. Next. Kelompok
Yang kedua itu adalah kelompok ekspresif yang direncanakan atau plan expressive group. Nah, ini kerumunan ini dia direncanakan akan terjadi suatu tempat, waktu, tempat dan tanggal gitu ya, dia detail gitu ya. Nah, ciri-cirinya, oh ini dulu deh. Ciri-cirinya adalah kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, akan tetapi punya persamaan tujuan. Maksudnya adalah kebalikan dari formal tadi, formal audiences tadi. Tujuannya ada, tapi si orangnya atau kerumunannya itu saling melakukan sesuatu gitu ya. Nah, ciri yang kedua dulu. Biasanya adalah sebagai penyalur ketegangan yang dialami karena pekerjaan sehari-hari. Jadi dia melakukan ini biasanya untuk refreshing. Jadi dia melakukan sesuatu, si kerumunan ini melakukan sesuatu untuk merefresh dirinya sendiri. Contoh, kerumunan dansa atau orang yang hadir dalam sebuah pesta. Kan objeknya itu ada ya, misalkan pesta ulang tahun atau pesta kawinan, ada objeknya orang yang berpesta, orang yang berulang tahun atau pesta kawinan tersebut ada objeknya. Tapi biasanya si kerumunan itu sibuk masing-masing kan, sibuk masing-masing dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Contoh misalkan ada yang makan, ada yang ngobrol dengan teman lamanya, ternyata ketemu di satu undangan dan seterusnya. Ya, kerumunan dansa juga sama gitu ya. Dia melakukan menari-nari tanpa memikirkan si objek yang ada di situ gitu ya. Dia sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Ya, kalau kalian sebelum pandemi ini kita kondangan gitu ya, kan kadang kita nggak fokus sama si pengantinnya ya, kita fokus sama makannya, kita fokus sama sesama teman-teman kita nongkrong gitu ya, di satu meja atau di satu tempat gitu ya. Oh, teman lama, halo halo gitu ya, ketemu saling sapa, menanyakan kabar dan seterusnya. Jadi ini adalah kebalikan dari formal audience, dimana kalau yang formal audience itu pasif, kita tinggal nonton doang. Tapi kalau expressive group itu kita melakukan sesuatu gitu ya. Yang selanjutnya, kerumunan yang kurang menyenangkan atau inconvenient aggregation. Apa itu? Yaitu kerumunan yang kalau dia makin banyak makin nggak enak gitu ya. Semakin dikit semakin bagus. Tapi makin banyak, makin ribet, makin menyusahkan, makin kita nggak nyaman dalam kelompok atau kerumunan tersebut, gitu ya. Contohnya di sini adalah kerumunan orang yang antri, ya antri apapun, misalkan antri karcis mau beli makanan, atau mau berangkat terbang misalkan ya, boarding, nah itu kan biasanya ngantri. Atau yang lagi hype sekarang vaksin, ngantri kan. Kalau banyak maka tidak menyenangkan, tapi kalau sepi itu maka menyenangkan sekali, itu cepat selesai urusan kita gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai inconvenient aggregation. Jadi kerumunan yang terbentuk karena kita menunggu sesuatu gitu ya, menunggu untuk mendapatkan giliran. Nah, semakin banyak kerumunannya semakin tidak enak, tapi semakin sedikit semakin cepat urusan kita selesai di situ dan kita bisa melanjutkan kegiatan yang lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kerumunan orang yang sedang panik atau yang disebut sebagai panic crowds. Nah, ini adalah ya orang panik gitu ya, orang panik. Orang yang bersama-sama untuk menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Jadi misalkan ada kebakaran atau gempa bumi dan segala macam, membentuk sebuah kerumunan gitu kan. Nah, kerumunan untuk sama-sama saling menyelamatkan diri di suatu tempat. Kalau kalian pernah ke mall gitu ya, sering ke mall, sebelum pandemi kita ke mall gitu ya, main ke mall, itu sering ada kan titik kumpul ya kan. Kalau di suatu mall atau suatu gedung ya ada tanda titik kumpul, nah berarti di situ adalah tempat yang dirasa paling aman jika terjadi suatu bahaya, misalkan gempa atau kebakaran dan lain sebagainya. Jadi di situ adalah tempat untuk menyelamatkan diri paling aman di tempat itu gitu ya, disediakan oleh si yang punya gedung atau yang punya mall tersebut. Nah, yang kedua adalah dorongan dalam diri individu cenderung untuk mempertinggi rasa panik gitu ya. Jadi semakin banyak orang itu biasanya akan apalagi kalau ketegangannya makin tinggi gitu ya. Misalkan gempanya terasanya lama gitu ya atau kencang banget. Nah, itu makin menciptakan rasa panik yang luar biasa sehingga menimbulkan kerumunan yang makin
chaos, kadang-kadangnya makin makin rusuh. Kan kalau misalkan terjadi gempa di suatu gedung kan orang-orang buru-buru pengen keluar gitu ya. Jadi mungkin ya ada yang keinjak-injak atau yang gimana segala macam lah. Gitu ya. Misalkan ada bencana alam atau ada bom yang meledak, perampokan, kebakaran dan seterusnya, seterusnya gitu ya. Jadi pokoknya ada panik gitu. Intinya di sini adalah crowd yang sedang atau kerumunan yang sedang panik. Lanjut, kerumunan penonton yang tidak direncanakan, ya, atau spectator crowds. Beda sama audience yang di awal tadi ya. Di sini ada yang disebut sebagai spectator crowds. Apa itu? Yaitu kerumunan ini dulu deh. Kerumunan orang yang ingin melihat kejadian tertentu, misalkan kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau pertunjukan yang tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai spectator crowd. Misalkan kalau ada orang kecelakaan gitu ya, atau kebakaran kan kadang-kadang ada orang ngumpul ya. Entah dia nonton doang gitu ya, atau dia menjadikan ini konten buat media sosialnya, buat di-share ke media sosialnya, atau membantu gitu, justru membantu menyelamatkan korban tersebut gitu ya, atau barang-barang yang ketika terjadi kebakaran barang-barang yang berharga dikeluarkan atau membantu ya apapun lah gitu ya, atau pertunjukan yang tiba-tiba muncul, misalkan ada seorang atau sekelompok pengamen gitu ya, tiba-tiba dia main di situ menimbulkan kerumunan. Kalau saya dulu tuh sebelum terjadinya pandemi ya benar-benar ya, pandemi ini mengubah seluruh konsep kehidupan sosial kita, hampir seluruhnya kita berubah gitu ya. Kalau dulu saya sering tuh ngelihat ada pertunjukan yang tiba-tiba kayak misalkan topeng monyet, ya kan? Topeng monyet biasanya di rumah di gang-gang atau di jalan-jalan kampung-kampung itu suka muncul gitu ya. Tiba-tiba dia menyelenggarakan di situ terus orang-orang pada datang dan melihat gitu ya. Sirkus, kalau dulu tuh ada tuh sirkus-sirkus yang lewat-lewat gitu tuh, yang dia mengadakannya di suatu tempat sebentar aja gitu, hanya beberapa waktu, terus dia pindah lagi. Nah itu menimbulkan crowd juga tiba-tiba dia, gitu kan. Pengamen juga bisa ya, pengamen, apalagi misalkan topeng monyet atau barongsai mungkin ya. Barongsai kan suka ada tuh yang dia keliling-keliling ya, dia keliling-keliling juga. Pertunjukan utamanya adalah ke atraksi barongsai gitu ya. Terus hampir sama dengan formal audience, halayak penonton yang tadi, tapi di sini bedanya dia tidak direncanakan gitu. Nah, ini contohnya. Penjual jamu di tepi jalan dengan pemain sulap, ya kan? Kecelakaan lalu lintas, kebakaran dan seterusnya. Jadi di sini apa namanya? Kerumunan penonton atau spektator crowd ini karena tiba-tiba ada gitu ya, ada pemicu yang nggak direncanakan terjadi. Next, kerumunan yang berlawanan dengan hukum atau yang disebut sebagai lawless crowd. Ini bukan lawless burger punyanya itu ya, punyanya si siapa tuh namanya? Aduh, saya lupa. Nanti ingatin saya ya, yang di lawless burger itu yang lumayan terkenal, yang lagi hype ketika pandemi ini. Gofar Hilman, Gofar ya, Gofar. Nah, namanya Gofar. Ya udahlah, lanjut ya. Kerumunan yang berlawanan dengan hukum yang disebut sebagai lawless crowd. Apa itu? Dibagi menjadi beberapa ya. Nah, ini satu dulu. Yang pertama adalah acting mobs, yaitu kerumunan yang bertindak emosional yang bertujuan untuk mencapai tertentu dengan menggunakan kekerasan. Ya, kekerasan yang tidak sesuai dengan norma di dalam masyarakat. Atau kekerasan aja gitu ya. Terjadi karena hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan ya? Siapa yang bisa mencontohkan? Silakan dijawab di kolom komentar. Kayak gimana nih maksudnya yang disebut sebagai acting mobs? Dia melakukan tindakan emosional karena, tuh lihat yang poin keduanya, terjadi karena hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan yang sesuai menurut mereka. Gitu ya. Terus yang B, kerumunan yang melanggar moral atau yang disebut sebagai immoral crowd. Immoral crowd ya. Kerumunan yang hampir sama dengan kelompok ekspresif, tapi bedanya kerumunan ini melanggar atau bertentangan dengan norma sosial. Kalau yang ekspresif tadi yang orang dansa atau orang yang datang ke kondangan tadi, itu
sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tapi di sini ya immoral crowd dia muncul justru untuk merusak atau tidak sesuai dengan moral-moral yang ada atau norma-norma yang ada di masyarakat tersebut. Contohnya kerumunan orang-orang yang minum minuman keras, mabuk sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat. Jadi misalkan ada orang yang tiba-tiba dia mabuk, kalau sendiri mungkin oke-oke aja gitu ya, bisa ditangani oleh masyarakat dengan mudah. Tapi kalau misalkan dia berkelompok banyak gitu ya, dan apalagi dia penampilannya menyeramkan, sangar gitu ya, maka cenderung untuk eh, mengganggu kenyamanan atau ketentraman masyarakat setempat gitu ya. Seringkali seperti itu kalau kalian nonton acara apa yang dulu di Net TV itu 86 gitu ya. Nah, itu banyak sekali kan orang-orang masyarakat yang biasanya dia contoh-contoh immoral crowd ini banyak banget di acara 86 tersebut ya. Oke, lanjut. Nah, tadi yang crowd sudah selesai. Sekarang kita masuk yang kedua. Crowd atau kerumunan sudah selesai. Kita masuk yang disebut sebagai publik. Publik itu adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Jadi dia bukan sesuatu yang berstruktur seperti kelompok sosial pada umumnya. Ya, kelompok yang mempunyai struktur ada ketuanya bla bla bla. Tapi publik ini dia setara atau nggak punya ketua, nggak punya pemimpin gitu ya. Terus publik ini ciri-cirinya adalah terjadi secara tidak langsung dengan alat komunikasi. Ya, biasanya dia pakai TV, radio, media dan seterusnya. Ya, jadi interaksi yang terjadi tidak langsung dan dapat berkomunikasi melalui ya, lanjut ya. Tadi kepotong sedikit. Terus yang selanjutnya ada pengikut dari publik itu lebih luas dan besar karena dia menggunakan alat-alat media ya, media-media untuk berkomunikasi, jadinya pengikutnya lebih besar. Terus tidak ada pusat perhatian yang tajam sehingga tidak ada kesatuan. Maksudnya ya dia punya opininya masing-masing, tapi biasanya dia terkerucut kepada topik-topik tertentu. Jadi kalau publik itu biasanya terbelah pada topik-topik tertentu gitu ya. Nah, kita lihat dulu di slide selanjutnya. Nggak ada ya. Nah, ini ya, saya jelaskan sedikit ya. Berkaitan dengan publik itu biasanya dia terpecah terkait dengan opini-opini tertentu gitu ya. Misalnya vaksin ya, ada setuju atau tidak divaksin. Kalau dulu ya sebelum vaksin itu diwajibkan, ada perdebatan mengenai vaksin. Wah, ngapain kita harus vaksin karena begini banyak sekali pro kontranya di dalam masyarakat. Jangankan vaksin, penyakit atau pandemi ini aja masih banyak yang tidak percaya gitu kan, masih banyak yang memperdebatkannya, entah itu karena konspirasi elit global bla 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 gitu kan, maupun secara teknis misalkan ternyata itu bukan penyakit yang menyeramkan kok, itu adalah penyakit yang penyakit yang bisa ditangani dengan obat-obatan yang mudah dan bla bla bla. Jadi banyak banyak konteks dalam perdebatan itu. Nah, publik itu biasanya menyoroti hal-hal tersebut. Jadi ada pro, ada kontra, ada setuju, ada tidak setuju, ada ini menurut saya positif, ini nggak positif ya untuk yang tersebut dan seterusnya ya. Jadi banyak dari publik itu biasanya terpecah ke dalam dua hal ya, ada yang pro, ada yang kontra. Pemberlakuan PPKM itu gimana? Nah, itu saya nggak setuju terjadinya PPKM karena bla 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 bla. Tapi satu lagi yang dibilang PPKM itu perlu untuk bla 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 bla. Jadi banyak sekali alasan-alasan atau perdebatan-perdebatan di dalam masyarakat untuk menyelesaikan dengan pandangannya masing-masing ya gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke masa ya. Masa itu secara definisi, secara umum diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak,
Anggotanya heterogen artinya sama, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis. Maksudnya dia berkumpul di suatu tempat ya, di suatu tempat dan dia tidak individualistis. Maksudnya kepentingannya adalah satu hal yang sama gitu ya. Terus massa memiliki kesadaran diri yang rendah. Dia biasanya digerakkan oleh sesuatu hal. Nah, kalau di sini dibilangnya dalang ya, tapi ya kita bisa sebutkan itu sebagai koordinator ya, koordinator, dan dia juga bisa disebut sebagai pemimpin lapangan dan seterusnya. Nah, yang berfungsi untuk memanipulasi mereka dan menggerakkan mereka gitu ya. Jadi massa itu bisa digerakkan dalam satu kerumunan yang besar, dalam satu kelompok yang besar untuk bergerak dari suatu hal atau melakukan sesuatu gitu ya. Itu disebut massa. Ya. Ini berbeda dengan pengertian massa dalam ilmu komunikasi ya. Jadi massa di sini maksudnya adalah kerumunan orang yang memiliki berkumpul di suatu tempat dan dia biasanya digerakkan oleh kelompok atau orang-orang tertentu untuk melakukan hal tertentu. Nah, dalam ilmu komunikasi itu lebih merujuk pada penerimaan pesan media massa atau yang disebut sebagai audiens ya. Jadi beda kalau dalam ilmu komunikasi itu disebut audiens, massa di sini adalah kumpulan orang-orang yang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Biasanya dia ada koordinatornya di belakang nggak kelihatan gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini saya harap paham gitu ya. Nah, di sini adalah contoh ya. Kalian bisa tentukan yang mana yang disebut kerumunan, yang dimana disebut publik, atau yang mana yang disebut sebagai massa. Di sini ada dua gambar doang sih, tapi kalian bisa tentukan yang mana. Kalau yang atas kita sebut sebagai gambar 1, yang bawah kita sebut sebagai gambar 2. Nah, gambar 1 ini disebut sebagai apa? Ayo, apakah disebut sebagai kerumunan, apakah disebut sebagai publik, ataukah bisa disebut sebagai massa? Atau yang kedua, ya, yang kedua ini seperti apa? Dia itu massa, kerumunan, atau publik? Ya, silakan dijawab di kolom komentar ya. Nah, ini dia sebelum bubaran atau sebelum di penghujungnya saya kasih pertanyaan juga. Bagaimana membedakan antara kerumunan, massa, dan publik? Secara umum cara membedakannya gimana? Silakan kalian berikan di kolom komentar ya. Jadi ada dua pertanyaan, ini gambar 1, gambar 2, gambar yang di atas sama yang di bawah ini termasuknya apa? Dan yang kedua adalah bagaimana kalian bisa membedakan antara kerumunan, massa, dan juga publik. Jadi kalian tentukan cara membedakannya seperti apa. Gitu ya. Oke, kita sudah berada di ujung dari pertemuan video ini. Silakan diulang-ulang videonya ya. Oh ya, kalian juga boleh ya memberikan saran atau masukan kritik kepada video ini ya, supaya videonya lebih baik lagi. Misalkan, oh ternyata Pak gambarnya gambarnya pecah-pecah atau gambarnya kurang bagus gitu ya, diperbaiki ininya. Atau misalkan Pak ternyata suaranya itu kurang jelas ya, dan segala macam. Boleh kalian memberikan masukan supaya channel ini lebih baik dan kalian juga belajar dengan lebih baik lagi. Oke, sekian penyampaian saya hari ini, pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada yang kurang paham atau masih kurang paham, silakan boleh dijabri ke saya, boleh juga di komen di classroomnya, silakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.